Halo bro, jumpa lagi dengan gua di channel Anigato. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Anigato. Nah, seperti yang sudah kalian lihat sendiri dari judul dan thumbnail video ini, kali ini gua akan membuat sebuah tutorial cara mengatasi VGA artefak ya. Cara ini bisa kalian gunakan di laptop atau komputer ya. Sama aja ya, karena artefak itu sebuah masalah di mana VGA-nya itu udah tidak bisa memproduksi warna dengan benar ya, sudah tidak akurat ya. Contohnya seperti ini. Oke, nah seperti itu. Nah, masalahnya itu biasanya timbul saat kalian pertama kali melakukan restart ya, atau menyalakan komputer lah pokoknya. Di saat logo Windows-nya muncul, artefak juga akan ikut muncul ya. Itu kalau VGA-nya udah kena ya, udah bermasalah. Artefak akan muncul di saat seperti itu. Biasanya munculnya itu ditandai ya pas logo Windows muncul, kemudian artefak itu warna-warna dari layarnya itu bermasalah, aneh. Misalnya tadinya ya normal ya, kalau logo Windows normal kan hitam ya, kalau Windows 10 ya background hitam, logonya warna biru. Nah, kalau itu tiba-tiba ya background hitamnya itu berubah ya warna hijau. Biasanya rata-rata hijau sih ya kalau artefak. Kalau nggak hijau itu ungu. Cuma dua warna itu ya, atau merah ya, dikit merah ya gitu. Dia pindah-pindah, kadang di sini, dan kadang semuanya berubah ya. Jadi ya gitu, VGA-nya udah bermasalah. Kalau misalnya layar yang bermasalah, kalau layar itu cuma di satu bagian, misal di sebelah pojok atas kanan ya, pojok kanan pokoknya, pojok atas, dia akan selamanya di situ, nggak mungkin pindah ke yang sebelah kiri. Kalau mungkin juga ya nambah, bukan pindah. Tapi kalau artefak itu bisa pindah karena VGA-nya udah bermasalah. Setahu gua, untuk mengatasi VGA artefak ini cuma ada dua ya, yang gua tahu loh. Nah, untuk cara yang pertama itu menggunakan rebolling ya, bukan menggunakan rebolling, tapi dengan dilakukannya rebolling atau pelepasan prosesornya dilepas kemudian dipasang lagi ya. Untuk cara ini itu hanya bisa dilakukan oleh profesional, kecuali bagi kalian yang punya alat-alatnya, karena alat-alatnya itu udah profesional ya. Seperti solder uap ya, solder uap itu mahal, kemudian tinol yang bentuknya butiran ya, terus cetakan buat prosesornya juga ada, itu untuk yang profesional ya. Nah, kemudian cara yang kedua itu cara yang akan gue lakukan sekarang. Cara ini cukup mudah dan murah, tapi lumayan ya. Kalau misalnya kalian masih beruntung, laptop ini bisa nyala kembali. Tapi kalau misalnya ya laptop ini nggak nyala, berarti udah bukan milik kalian ya. Sudah saatnya laptopnya untuk beristirahat ya, walaupun nggak mati, tapi dia harus beristirahat untuk selama-lamanya. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, ini adalah laptop Lenovo G4045, laptop yang view pemasangan SSD RAM-nya itu paling besar di channel gua, yaitu untuk saat ini sampai 18.000 view ya, lumayan lah. Gua nggak nyangka. Oke lah. Oh iya, kalian cuma lihat bagian belakangnya aja kan waktu itu, dan ini dia bagian depannya ya. Di sini logo ROG gua buat sendiri, gua lubangi pakai solder dan gua kasih dengan lem. Jadi nanti kalau misalnya layarnya nyala, si logo ini juga nyala juga. Gua buat ini itu sebelum gua beli laptop ROG. Gua buat kayak gini saking terobsesinya gue terhadap ROG sampai buat kayak gini, dan akhirnya kesampaian juga beli yang asli. Oke lah, gak usah basa-basi lagi. Sekarang kita buka bagian belakangnya. Nah, ini, oh ya, tadi udah gue lepas dua baut di sini ya. Sekarang tinggal di slide. Dan ini dia SSD-nya udah gue lepas karena ya takut kena SSD-nya. Soalnya kalau artefak ini kena artefak, biasanya laptop ini restart terus. Kemarin juga udah restart berapa kali, 5 kali lebih kayaknya. Karena gue khawatir jadi gue lepas SSD-nya. Dan si harddisknya juga dilepas ya. Sebelum itu terjadi udah gue lepas, gue ganti pakai DVD. Karena waktu itu gue mau install printer, driver printer ya.
dan gue malas download, jadi gue lepas aja inilah. Iya, gue lepas dulu. Ini tuh DVD-ROM ya, ODD atau KD. Harusnya sih KD, tapi udah gue lepas. Ternyata agak susah. Oh, ternyata kena lem ini, pantesan susah sih. Udah, sip. Sekarang kita lepas RAM-nya. Lepasin aja semua. Mudah-mudahan cara ini jadi. Kalau jadi ya alhamdulillah. Kalau enggak ya paling di reballing. Kalau enggak juga ya beli laptop lagi. Itu cara terakhir ya, beli laptop lagi lah. Soalnya reballing lumayan, 500.000 itu paling murah. Tapi nggak tahu sih di sini. Gue belum nanya ke tukang servis di dekat rumah gue. Soalnya kalau harus servis ke tempat jauh itu malas banget. Soalnya nih laptop udah lumayan lama, udah lumayan tua. Mending beli lagi yang baru, oke? Itu udah dilepas. Sekarang kita lepas bagian, oh iya gue habis lupa kan tuh, baterai. Jangan sampai lupa, baterai itu lepas dulu bro. Sebelum bongkar semua komponen di sini, baterai harus dilepas. Takutnya terjadi konsleting. Tadi gue malah lupa. Sekarang lepas semua murnya ya, baut mur bukan baut, skrup. Lepas semua skrupnya. Soalnya kemungkinan besar bakal dilepas heatsink ini untuk diganti pastanya sekalian. Soalnya gue juga udah punya pasta prosesor ya, jangan pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi bisa juga sih, tapi itu cuma untuk sementara. Kalau mau untuk permanen, nggak disarankan banget pakai pasta gigi. Sip, udah semua. Ya walaupun masih ada beberapa tadi yang masih ada di dalam, soalnya susah. Atau oh ya, keluarin dulu aja ya ini. Cek lagi, takutnya masih ada yang belum kelepas. Oh ya, untuk yang ujung-ujung ini nggak gue lepas. Ini udah nggak ada skrupnya, udah gue lem karena udah hancur di dalamnya, udah hancur. Jadi gue lem. Mudah-mudahan ini juga bisa dibuka. Soalnya waktu itu prediksi gue ini nggak bakal dibuka lagi. Ternyata malah rusak. Ya, oh iya, dilepas dulu ini fan-nya. Udah gue lepas. Sekarang kita lanjutkan lagi pembongkarannya. Ya, sebelum lebih lanjut, lepas dulu kabel ini ya. Kabel buat touchpad dan ini apa ya namanya? Keyboard.
Oke, kabelnya udah dilepas. Nah bro, akhirnya ini udah kelepas juga. Susah banget soalnya ini udah kelem. Kita buka pelan-pelan karena di kanan kiri itu ada kabelnya. Nah, seperti yang kalian lihat, di sebelah sini ada kabel untuk wifi. Ini kabel untuk wifi. Kemudian di sini itu kabel untuk layar. Kita lepas dulu kabel layarnya. Oke, ini udah terlepas ya. Oke, setelah ini dilepas, sekarang kita lepas motherboardnya ini. Ini nggak usah ya, layar sama keyboard, biarin aja. Kita akan berfokus ke yang ini. Kita lepas dulu semua murnya yang ada di motherboard ya. Ya, sebelum itu lepas dulu yang sebelah sini. Sebelah sini ada card reader. Nah, ini card reader sama USB, ini lepas dulu. Dan di sebelah sini ada ini kecil, ini tuh untuk speaker. Lepas pelan-pelan aja. Oke, udah kelepas semua. Sekarang kita angkat motherboardnya. Oke, dan ini yang wifi masih nyambung ya, ini dia. Kita lepas dulu. Oh iya, untuk lepas jangan dilepas ininya ya, kabelnya. Takutnya nanti kebalik masang, mending dilepas soalnya di sini ada baut, ada skrupnya. Waduh, ternyata susah lepasnya. Gak usah lah. Aux main, oke. Kita sesuaiin aja di sini. Ternyata ada tulisan aux sama main. Di sini aux warna putih, di dalam di sininya ada aux warna putih, dia abu-abu, kabel abu-abu. Kemudian ada main warna hitam dan kabelnya juga warna hitam. Kita samain itu aja ya. Soalnya ini susah dilepasnya ternyata. Oke, nah ini dia motherboardnya sudah terlepas semua. Dan sekarang tinggal kita simpan ini. Apa tuh? Oh. Sekarang kita simpan aja ini, soalnya ini nggak terlalu penting untuk saat ini. Karena sekarang kita fokus ke sini. Ini dia motherboardnya. Oke, di sini gue udah siapkan thinner yang kayak gini ya. Terserah kalian mau thinner yang kayak gimana, yang jelas thinner Sri Kandi, dari Sri Kandi ya. Dan gue udah juga siapkan apa ini? Sikat gigi untuk membersihkannya. Kita bersihkan dulu aja kayak gini biasa. Bersihkan, takutnya ada debu-debu, kotoran. Bersihkan semuanya sampai bersih. Oke, setelah dibersihkan, sekarang kita lepas ini apa? Heatsink ya. Heatsink dari apa ini? Prosesor. Lepas heatsink prosesornya untuk membersihkan pastanya sekalian. Oke, jadi ternyata yang di
dikasih heatsink cuma prosesor, karena ini prosesnya APU ya, VGA sama prosesornya itu jadi satu, jadi dia di sini. Oke, sekarang kita bersihkan dulu ini pastanya dengan apa ya, tisu, pakai tisu ya. Oke, ini udah dibersihkan. Sekarang kita bersihkan pakai thinner ya. Aduh. Oke, ini gua tuangkan dulu thinnernya. Gak usah banyak-banyak. Dikit aja ya. Sekarang mari kita bersihkan. Yang pertama kita bersihkan ini dulu. Heatsink. Oh iya, sebelumnya gue lupa kan. Oh ya, untuk kalau kalian mau bersihkan ini pakai thinner, kalian harus sedia hair dryer ya. Kenapa harus pakai hair dryer ya? Biar lebih cepat kering, nggak kelamaan keringnya. Kita bersihkan sampai bersih. Nah bro, akhirnya ini udah selesai dibersihkan semuanya. Sekarang mari kita pasang si heatsink ini ke motherboard lagi ya, ke prosesor. Jangan lupa dikasih dulu pasta ya. Pastanya udah ada, thermal paste. Kita pasangkan ke sini prosesornya. Oke, ternyata gagal. Ininya cair bro. Apa si thermal paste nya ternyata cair. Mencair dia. Aduh. Ini thermal paste sudah lama sih. Oke, thermal paste-nya udah dipasang. Gak usah terlalu banyak, sedikit aja. Yang penting bisa
ya nggak terlalu sedikit lah pokoknya. Sini gimana ya? Ini ya? Oh iya gini bener. Oke, sip, sudah kepasang. Sekarang kita pasang lagi motherboard ini ke laptopnya. Oke, kalau udah dipasang, sekarang kita pasang lagi kabel-kabelnya. Yang pertama di sini ada kabel speaker. Kemudian kabel card reader dan USB. Udah, sekarang kita baut dulu. Sekarang mari kita pasang lagi kabel ininya apa? Kabel WiFi. Oke, sip, udah. Sekarang kita pasang yang sebelah sini. Tapi nanti dulu. Kita pasang ini dulu ke sini. Selanjutnya pasang kabel keyboard dan touchpad ya. Sip, udah kepasang. Oh iya, itu kabel power buat layar sama kabel data buat layar ya. Untuk sekarang bagian ini apa ya, layar bagian touchpad sama keyboard ini agak susah ternyata bro. Nah bro, akhirnya ini kepasang juga. Yakin susah banget bener. Soalnya ini udah parah di sini nih. Udah sangat parah, udah gue lem. Jadi dudukan bautnya itu udah nggak ada. Sampai akhirnya jadi juga. Pasang ini untuk wifi nya. Sip, udah kepasang benar. Sekarang kita pasang fan nya. Sip, udah kepasang dengan benar. Oke, sekarang kita pasang semua bautnya. Nah bro, akhirnya ini udah kepasang semua. Sekarang tinggal gue pasang harddisk sama RAM-nya. Sini gue udah siapin harddisknya ini. Harusnya SSD sih, tapi gue mau testing dulu pakai ini. Sip. Sekarang tinggal kita baut.
Waduh, ternyata biru melulu nih. Bakal gue tunggu kira-kira 10 menit lebih lah. Kalau misalnya udah lebih dari 10 menit dan masih biru, nanti bakal gue matiin, bakal gue restart dan nyalain lagi ya. A few moments later. Nah akhirnya bro, ini laptop udah selesai booting, udah selesai gue pasang semuanya. Dan sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini dia, artefak pun masih terjadi. Ternyata proses pembersihan tadi itu gagal. Bener-bener enggak ada perubahan ya kemarin. Tapi ada sih perubahan sedikit. Kemarin artefaknya itu lebih banyak, sekarang tinggal sedikit. Tapi ya sama aja masih artefak. Mungkin sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal untuk laptop ini ya. Selamat tinggal untuk laptop Lenovo G4045 yang sudah menemani gua dari kelas 1 SMP hingga sekarang kelas 3 SMK gua. Ini selalu gue pakai, selalu gue paksa kinerjanya ya. Mungkin gara-gara itu laptop ini bisa kena artefak. Selalu gue paksa performanya, bahkan waktu itu pernah gue istilahnya itu low voltage atau apa ya. Jadi performanya itu lebih naik lagi. Tapi ya listrik juga lebih boros. Dan gara-gara itu baterainya kena, baterainya cepet habis. Dan sekarang malah artefak kayak gini udah gak bisa terselamatkan. Mungkin kalau di reballing mungkin bisa. Ya mungkin cukup sekian bro, tutorial cara mengatasi artefak ya meskipun gagal. Dan sudah saatnya bagi gue saat ini untuk mengucapkan selamat tinggal laptop Lenovo G4045. Bye bye.